Oke ya, selamat sore, selamat siang. Yang hadir baru berempat nih, Diana, Zulfa, Aisyah, sama Esther. Ya, oke ya, sambil nunggu yang lain dulu. Kita lihat. eh Tadi ada yang tryout yang kedua ya. Tryout kedua itu yang ini. Post test maksudnya. Post test yang kedua, ya, oke. Mudah-mudahan post test kedua nilainya lebih ini ya, apa dari yang tadi di awal sudah disampaikan tentang defek massa sama energi apa sama peluruhan gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ke soal ini. Sebenarnya soal ini ada mirip dengan soal pretest gitu ya. Cuma nilai-nilainya aja yang diganti gitu ya. Nilai-nilainya aja yang sedikit diganti-ganti. Coba saya mau lihat dulu. Ya, yang hadir udah berlima ya. Waduh, ini mic-nya yang aktif cuma Julfa doang nih. Ya, ya, oke. Okay. Ya, sebenarnya pertemuan ini ya sambil nunggu yang lain dulu ya, mungkin masih ada yang bentrok dengan ini, masih sholat atau masih istirahat dulu. Oke, sebenarnya yang soal berikutnya, ya ini ada kemiripan ya, cuman tadi cuman masalah cara menghitung aja. Saya lagi nunggu hasil post testnya nih, kira-kira hasil post testnya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan nilai post testnya dari nilai itu saya bisa tahu kira-kira materi apa yang masih belum kalian apa yang masih bingung ya. Tadi yang di awal itu soal ini nih yang masih banyak yang salah itu di soal yang tentang ini reaksi fusi, reaktor sama ini masih banyak yang salah ya. Kita coba uh, kita coba cari cara menyelesaikannya ya. Oke, Aisyah, Nur, siapa lagi? Oke. Ya, sambil nunggu yang ini, sambil nunggu yang lain dulu. Sebelum saya masuk ke materi nomor 8, 9, 10, kita coba yang ini ya, yang tentang atom kedua. Ini sebenarnya sama, yang post testnya sama gitu ya, sama dengan yang tadi, cuma saya ganti-ganti nomornya aja. Saya pengen tahu kira-kira ininya sudah dapat belum gitu ya, pemahamannya udah dapat atau belum di soal ini. Ya, kita lihat. Nah, yang ini ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, ketika kalian sering mengerjakan soal-soal seperti ini, lama-lama akan terlatih ini ya, ketelitian kalian sebenarnya. Di sini saya harapkan kalian sudah ya, jangan ragu untuk mencoba menghitung gitu ya. Karena dengan menghitung ini kalian akan melatih ketelitian kalian gitu ya. Ya, mungkin kalau tadi saya uraikan, kalau sekarang saya coba singkat aja dulu itu ya. Saya harapkan kalian bisa, kalau tadi di pertemuan pertama sudah memahami, ini lebih mudah gitu ya. Ya, jadi di sini sama yang pertama ini kita mencari delta M-nya gitu ya. Jadi di sini kalau mau caranya langsung, biasanya saya tuliskan delta M. Nah, oke, saya tuliskan di sini. Nah, ini adalah delta M-nya itu sama dengan, nah gitu ya, ini 6C12 menjadi proton dan neutron. Gitu ya. Jadi kalau dituliskan 6C12 itu 6C12 itu terdiri dari 6 proton dan 6 neutron. Itu ya. Nah, pasti yang
hasil pemecahan itu lebih besar gitu ya. Jadi delta M-nya berapa? Ya, ini saya tuliskan 6 karena jumlah proton dan neutronnya sama, saya keluarkan aja. Ini adalah proton ditambah neutron, saya keluarin gitu ya. Nah, nanti kita kurangi dengan si karbon 12. Masa karbon 612 gitu ya. Ini pemahamannya aja ya. Kalian mau pakai nulisnya yang berbeda juga nggak masalah. Cuman di sini biasanya saya tuliskan 6 kali 1,0078 kita tambahkan dengan 1,0087. Nanti kita kurangi dengan 6C12 gitu ya. 6C12-nya adalah sebesar 12. Nah, sebenarnya di sini gitu ya. Saya sedikit triknya aja. Sedikit triknya di sini. Kalau SMA itu biasanya selisihnya tidak terlalu besar. Selisih SMA itu tidak terlalu besar gitu ya, paling 0, berapa dan sebagainya gitu ya. Karena ini nanti di sini adalah 6 dikalikan 1 ini 12. Nah, 12-nya itu saling menghilangkan. Pasti hasilnya adalah koma-koma gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kalau kalian kalian lihat di sini pasti hasilnya itu nggak mungkin sebesar ini, nggak mungkin 1, 5, 6 dan 4 gitu ya. Pasti hasilnya adalah koma-koma. Nah, ini jawabannya gitu ya. Kalau nggak percaya kita coba aja hitung. 6 dikalikan di sini adalah 1,0078 ditambah 1,0087 gitu ya. Di sini adalah 2,0. Nah, 78 ditambah 87 itu kan 165 gitu ya. 165 min 12. Nah, kita lihat di sini 6 kali 2 itu adalah 12 gitu ya. 6 kali 2, 12. Ya pasti hasilnya adalah 0,009. Pasti 0,009 gitu ya. Ya kalau nggak penasaran kalian coba hitung. Coba hitung kembali gitu ya. Cuman kalau kalian malas menghitung, kalian bisa lihat hasilnya pasti lebih kecil dari sekitar 1 gitu ya. Ya, jadi ini bisa mempermudah kalian menghitung sebagai tambahan gitu ya. Jadi ini kayaknya terlalu besar gitu ya. Nah, demikian juga ini sebenarnya bisa kelanjutan dari yang soal ke-1 gitu ya. Masa intinya sekian, masa proton sekian, maka energi ikatnya sebesar berapa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita tahu yang ke-1, maka ini bisa kelanjutannya. Ini kita lihat bahwa energi ikatnya itu sama dengan delta M dikalikan dengan 931 gitu ya. Nah, delta M-nya berapa? Ini adalah 0,099 dikalikan 931 gitu ya. Nah, di sini juga kalian perhatikan di sini 9 kali 931 gitu ya. 99 gitu ya. Nah, ini pasti lebih kecil dari 931. Lebih kecil dari 93,1 gitu ya. Kalau kalian hitung ini adalah 92,14 gitu ya. Kalau kalian hitung secara perkalian. Tapi kalau kalian mau perkirakan juga bisa gitu ya. 9 kali 9 ini anggap aja 100 gitu ya. Atau 0,01. 0,001 dikalikan 931 pasti bukan ini jawabannya. Nggak mungkin 50-an, 60-an, 60-an. Pasti yang ini jawabannya. Gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ini adalah cuman sekedar teknik menghitung. Semakin lama kalian berlatih, nanti kalian akan terbiasa ngelihat, oh ini pasti angkanya sekian, oh ini pasti angkanya sekian, itu ya. Berbeda kalau kalian belum pernah melakukan ini, belum pernah menghitung, nanti kalian pasti akan menghitung sampai detail. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, nah biasanya kalian sudah tidak menghitung lagi, tapi kalian sudah bisa memperkirakan. Itu ya. Nah ini mudah-mudahan trik-trik seperti ini bisa menambah ini kalian, itu ya, kemampuan hitung kalian. Nah, nomor 3 sama nomor 4 pun sebenarnya sama ya. Nah, ini saya agak cepat di sini, kita lihat supaya ini hanya mengulang yang tadi ya. Saya mengulang yang tadi. Mengulang tadi aja supaya ingat kembali. Oke, kita lihat di sini. Nah, coba kita lihat di sini sebentar.
Nah ini ya, bagaimana kalau ada soalnya seperti ini, gitu ya. Ya, kita lihat di sini, reaksi ini menghasilkan energi. Jika massa intinya adalah sekian, 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 maka reaksi tersebut akan menghasilkan energi sebesar, ya, sama ya, delta M berubah menjadi energi. Nah, itu aja kira-kira konsep idenya itu cuma seperti ini. Delta massanya berubah menjadi energi. Nah, tinggal kita hitung berapa perbedaan massanya, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Berilium ditambah partikel alfa. Nah, ini tuh yang disebut partikel alfa itu ini ya. Inilah yang disebut partikel alfa. Dan netron, ini netronnya 6C12, 4B9 itu ya. Nah, sebelum kalian lihat reaksi, kira-kira ini benar dulu enggak hasilnya? Hasil reaksinya betul atau salah gitu ya. Jangan-jangan nanti yang kita udah hitung ternyata reaksinya salah. Gitu ya. Coba kita lihat dulu. Nah, biasanya kita lihat dulu, kita cek dulu persamaannya betul atau salah gitu ya. Di sini kita perhatikan di sini 4, di sini 2. Nah, kalau netron itu berapa? Netron itu kan adalah 0, muatannya 0, ininya 1 gitu ya. Jadi 4 tambah 2 itu adalah 6 tambah 0. Oke. 9 tambah 4 itu adalah 13, 12 tambah 1, 13. Oke, berarti persamaannya udah betul gitu ya. Kadang-kadang ada soal yang harus menyamakan dulu ya persamaannya. Nah, selanjutnya kita hitung delta M. Seperti biasa aja kita hitung delta M ya. Reaksi kiri dengan reaksi kanan kita kurangin gitu ya. Jadi di sini kita dapatkan kalau berilium itu adalah 9,012, 9,012 ditambah dengan partikel alfa itu adalah 4,002. Nah, yang ini yang sebelah kiri ya. Berilium ditambah partikel alfa menjadi, nah ini karbonnya itu adalah 12. 12 karbon itu bilangannya enak bulat gitu ya. 12 ditambah dengan netron. Netronnya 1,008. 1,008, sorry. Nah, jadi kalau kita hitung di sini 9,012, di sini 4,002, hasilnya adalah 13,014. Nah, yang sebelah kiri 13,04, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah 12 tambah 1, ini adalah 13,008. Oke, dari sini kalian dapatin angkanya. Dari sini kalian bisa dapatkan angkanya. Sorry. Nah, oke, kita dapatkan angkanya adalah selisihnya ya. Selisihnya adalah 0, nah dari sini ya, saya langsung aja. Nah, ini delta M-nya. Delta M-nya itu adalah 0,014 dikurangi ini adalah 0,06. Gitu ya. Delta M-nya. Nah, kalau dijadikan energi gimana? Oh, energinya sama dengan 0,006 dikalikan 931. Nah, dikalikan 931, ini bisa kita lihat juga, ini langsung udah ketemu harusnya angkanya gitu ya. Kalau kita anggap ini 1000, berarti hasilnya sekitar 6. Kalau ini 1000 gitu ya. Cuman ini kan di bawah 1000 berarti lebih kecil dari 6. Nah, yang lebih kecil dari 6 itu adalah yang ini. Gitu ya. Kalau ini terlalu jauh, kalau ini terlalu besar. Nah, kira-kira seperti itu ya caranya. Jadi di sini untuk soal kedua ini sebenarnya tidak terlalu banyak matematikanya, tidak terlalu banyak menghitung gitu ya. Cuman diharapkan kalian sudah terbiasa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan ini, dengan apa, energi ikat dan sebagainya. Jadi kalian sudah terbiasa menghitungnya gitu ya. Ini kayak sebentar. Ya, oke ya.
Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mudah-mudahan pada masih aman, Kak. Aman ya, ya sip lah ya. Yang penting kalian semakin lancar menghitungnya aja, intinya gitu ya. Oke, sip. Nah, oke, sekarang kita lihat kalau ini tadi tentang massa dan efek massa, sedikit kita coba ke yang berhubungan dengan waktu paruh ini tadi ya. Waktu paruh. Cuman di sini agak sedikit divariasikan. Coba kita lihat. Nah, ini saya langsung aja. Oke, kita lihat. Ya, kalau basicnya kalian udah tahu, ini paling sedikit mau dirubah-rubah dikit gitu ya. Ya, sama kayak tadi, diharapkan kalian sudah mulai kebayang gitu ya idenya. Dari 1 kilogram menjadi 1 gram. Diketahui waktu paruh unsur X adalah setengah tahun. Jadi waktu paruhnya setengah tahun gitu ya. Waktu paruhnya setengah tahun. Oh, berarti waktu paruhnya itu adalah setengah tahun. 0,5 tahun gitu ya. 0,5 tahun. Nah, jika 1 kilogram, X menjadi 1 gram. Nah, 1 gram itu berapa kilo gitu ya. Berarti kita lihat ini dari 1 kilo berubah menjadi 1 gram ini sekitar berapa? Nah, ini sekitar 1/1000-nya gitu ya. 1/1000. Nah, 1/1000 itu berapa sih gitu ya? Tadi kita lihat 10 pangkat kita lihat 2 pangkat 10 itu sama dengan 1024 gitu ya. 1024. Nah, berarti kita dapatkan sekitar tinggal 10 kalinya. Berarti dia 10 kali meluruh gitu ya. 10 kali mengalami waktu paruh. Nah, berarti di sini kita lihat 1/1000 itu kan mendekati ya, kalau dituliskan nih 10⁻³ itu mendekati ya, mendekati sih nggak ngepas gitu ya. Cuman mendekati 1024. Berarti kita dapatkan ini adalah 10 kalinya. Berarti kalau setengah tahun, maka kita dapatkan ini adalah 5 tahun. Itu ya. Jadi tadi udah dijelasin. Kalau mau pakai rumus boleh. N sama dengan N0 setengah T dibagi T setengah gitu ya. Kalau yang dengan rumus boleh. Ininya N-nya adalah 1/1000-nya dari 1 kilo menjadi segram itu adalah 1/1000-nya. Berarti ini adalah 1/1000. Sama dengan N0-nya itu adalah 1. Ini adalah setengah pangkat berapa gitu ya. Nah, pangkat N. Nah, jadi kita dapatkan N-nya itu sekitar 10. Nah, maka nanti kita dapatkan bahwa T dibagi T setengah itu sama dengan N. Oke, maka kita dapatkan sekarang T-nya ditanya, maka kita dapatkan T dibagi ininya adalah setengah tahun ini sama dengan 10. Nah, ini kan N-nya 10. Maka kita dapatkan T-nya sama dengan 5. Kalau mau pakai cara ini gitu ya, tapi diharapkan kalau kalian sudah menghadapi UTBK gitu ya, kalian sudah bisa yang seperti ini itu sudah bisa di luar kepala gitu ya. 10 kalinya, 10 kali dari waktu paruh. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Oke. Kalau tadi Mas 1/1.000.000 gitu ya. Kalau sekarang 1/10-nya. Oke. Nah. Soal selanjutnya konstanta peluruhan. Nah, konstanta peluruhan itu apa? Konstanta itu adalah alfa. Gitu ya. Alfa. Ini lambda ya, kayak lambda. Nah, seperti ini. Waktu paruhnya adalah 1,2 jam adalah sekitar. Nah, kalau di sini jam, di sini hari. Nah, ini agak berbeda gitu ya. Tadi kita lihat kan lambda itu di sini waktu paruhnya T-nya itu sama dengan 1,2 jam. Nah, lambdanya berapa? Lambdanya itu sama dengan dia berbanding terbalik dengan T gitu ya. T setengahnya. Jadi kita dapatkan dia berbanding terbalik dengan T. Kalau berbanding terbalik dengan T, maka kita dapatkan nih T setengah ya, biar enggak. Saya takutnya ketuker sama
pergeseran Win. Nah, ininya adalah 0,693 gitu ya. Nah, cuman si lambda ini ngikutin. Kalau optionnya per hari, kalau di sini optionnya per hari, maka si waktu ini kita jadikan dalam bentuk hari juga. Dalam satuan hari gitu ya. Jadi sama-sama ini nanti dibagi hari per hari gitu ya. Nah, ini kita konversi rubah dalam hari. 1,2 jam itu berapa hari sih? Nah, itu yang kita tinggal rubah gitu ya. 1,2 jam itu berapa hari? Berapa hari? Yang tahu kan 12 jam. 12 jam itu setengah hari. 0,5 hari gitu ya. Oh, 12 jam itu setengah hari. Berarti kalau 1,2 jam, ya berarti setengah bagi 10. 0,05 hari. Nah, kira-kira seperti itu. Itu ya. Oh, berarti 1,2 jam itu bisa kita tuliskan sebagai 0,05 hari. Nah, jadi di sini nanti kita dapatkan T setengahnya dalam hari. 0,693 saya bagi dengan 0,05. Nah, kalian jangan langsung menghitung ini dibagi dan sebagainya malah pusing gitu ya. Kita coba lihat 0,693 saya jadiin aja lah 0,7 gitu ya. Saya jadikan ini angkanya mendekati gitu ya. Biasanya sini saya gunakan mendekati. Ini 0,7. 0,7 saya bagi dengan 0,05 gitu ya supaya mudah hitungan. 7 dibagi 5. Nah, 7 dibagi 5 akan kita dapatkan 7 dibagi setengah gitu ya. Kalau di nolnya dicoret berarti 7 dibagi setengah. Nolnya coret berarti 7 dibagi setengah. 7 dibagi setengah itu sama dengan 14 per hari gitu ya. Karena ini satuannya udah dalam hari. Nah ini, jadi kalau misalnya satuannya dalam detik misalnya, berapa konstanta peluruhannya dalam detik? Nah kalian jadikan 1,2 jamnya dalam detik. Baru nanti dalam detik. Tapi kalau dalam hari, maka ini kita harus jadikan dalam hari. Per hari gitu ya. Nah di sininya adalah per hari. 14 per hari. Nah, jangan langsung dimasukkan 1,2 ya. Kalau 1,2 itu artinya per jam. Oke. Mudah-mudahan masih bisa ya. Kita lihat sekarang soal berikutnya. Inti atom mempunyai... Nah, ini aktivitasnya pada saat itu adalah sekian. Nah, coba kita lihat. Ini saya simpan aja di bawah ya soalnya. Oke. Nah, aktivitas pada saat itu adalah, nah, ya mudah-mudahan nggak lupa ya. Mudah-mudahan nggak lupa nih, tadi saya jelasin bahwa ada yang namanya konstanta peluruhan, ada yang namanya waktu paruh, ada yang namanya aktivitas, gitu ya. Nah, kita lihat ada waktu paruh. Waktu paruh ini kita dapat apa? Dengan waktu paruh ini kita dapatkan namanya T setengah, gitu ya. Aktivitas ini namanya A, itu ya. A-nya berapa? Nah, sekarang kita perhatikan di sini aktivitas itu apa? Nah, tadi kita lihat kalau kita mau mencari aktivitas, maka kita bisa dapatkan dari lambda dikalikan dengan jumlahnya inti gitu ya pada saat itu. Nah, A sama dengan lambda kali N. Nah, berarti di sini kita lihat jumlah intinya kita tahu, lambdanya dapat dari mana? Lambdanya dari T setengah gitu ya. Lambda dengan T setengah itu adalah, nah kita dapatkan di sini lambdanya itu adalah 0,693 dibagi dengan T setengah gitu ya. Oke, nah ini yang disebut dengan lambda gitu ya. Kalau satuannya detik berarti di becquerel. Oke, 0,693 kita kalikan dengan N. Nah, N-nya seperti ini gitu ya. Oke, udah mulai kebayang sekarang? 0,693 kita bisa tuliskan di sini supaya mendekati gitu ya, karena ini angkanya 7 supaya lebih enak. Ini saya jadiin aja 0,7.
0,7 gitu ya. Dibagi dengan T setengah. T setengahnya adalah 7 kali 10 pangkat 5. Nah, dikalikan dengan N. N-nya adalah 3,7 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini lebih mudah gitu ya. Lebih mudah menghitungnya. 0,7 dengan 7. Ini jadi 10 pangkat min 6 ya. Coba. Ini 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan 3,7 kali 10 pangkat 23. Jadi jawabannya adalah kalau kita hitung 3,7 kali 10 pangkat min 6 dengan 23 itu adalah min 17 itu ya. Pangkat 17. Nah, tapi kalau kita ngitung seperti ini, ngitung caranya seperti ini, maka satuannya itu adalah becquerel. Beki. Nah, gitu ya. Satuannya ini adalah banyaknya peluruhan per detik. Nah, sekarang pertanyaannya di sini diganti Curie. Diganti Curie. 1 Curie itu adalah 3,7 10 pangkat 10. Oh, berarti kalau diganti Curie, ya ini tinggal dibagi aja gitu ya. 3,7 kali 10 pangkat 17, saya bagi dengan 3,7. Nah, si Curie itu adalah 10 pangkat 10. Nah, ini satuannya jadi CI. C itu Curie, gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan nilainya, ini coret, berarti kita dapatkan ya hasilnya adalah 10 pangkat 7 Curie. Gitu ya. Kalau ditanya dalam becquerel, jawabannya 3,7 kali 10 pangkat 17. Tapi kalau dalam Curie, itu adalah 10 pangkat 7. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya ini masih tentang konstanta peluruhan. Nah, oke. Nah, ini menarik nih soalnya. Kita lihat ya. Nah, ini menarik soalnya kita bisa oke. Sebesar ini ya, kita coba kerjakan. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, kita lihat. Saya lihat dulu nih jawabannya. Bentar ya. Yuk, kita perhatikan di sini. Nah, soal ini banyak yang salah nih. Saya coba nilainya supaya kalian lebih paham ya. Oke, kita lihat. Konstanta peluruhannya adalah 1,4 per hari. Konstanta peluruhannya adalah 1,4 hari. Jika mula-mula aktivitasnya adalah sebesar 5 kali 10 pangkat 6 Curie. Maka setelah 3 hari aktivitasnya menjadi per hari. Nah, ini hari, waktunya juga dalam hari, aktivitasnya menjadi berapa, gitu ya. Oke, kita lihat di sini diketahui konstanta peluruhan itu adalah lambda. Nah, jadi ini adalah lambdanya, gitu ya. Ini lambdanya. Jika mula-mula aktivitasnya adalah 5, sebesar ini setelah 3 hari aktivitasnya menjadi. Nah, ini juga bisa kita lihat. Oh, kalau gitu aktivitas itu adalah A. Saya tuliskan seperti ini. Aktivitas mula-mula aktivitasnya menjadi berapa gitu ya. A itu sama dengan A0. Nah, dikalikan dengan E pangkat min lambda kali T. Itu ya, kalau pakai rumus nih. A0-nya kita tahu, ini adalah A0-nya. Lambdanya kita tahu 1,4, T-nya 3 hari. Nah, ini adalah T-nya. Kalau kita masukkan rumus ini kayaknya gampang nih. A0 sekian, E-nya min lambda dan sebagainya. Tapi ujuk-ujuknya kita ngitungnya susah gitu ya. Karena ini ada pangkat, E pangkat dan sebagainya. Nah, gimana nih cara kita melihat
ininya supaya nggak pakai rumus ini gitu ya. Kalau pakai rumus ini bisa, cuman kalau pakai kalkulator lebih enak. Tapi kita tidak boleh pakai kalkulator. Nah, bagaimana solusinya supaya kita bisa mengerjakan soal ini, gitu ya? Nah, di sini solusinya lebih mudah saya menggunakan rumus ini. A sama dengan A0, nah gitu kan, setengah T dibagi T setengah. Nah, kalau gini kayaknya lebih gampang gitu ya. Karena kalau setengah pangkat berapa, ini jadi lebih mudah ngitungnya. Lebih mudah dibandingkan menghitung pangkat E, gitu ya, dari bilangan natural. Nah, cuman masalahnya kalau di sini kan, di sini udah diketahui lambdanya. Tapi kalau di sini kan kita harus tahu T setengah. Nah, bagaimana mencari T setengahnya? Gitu ya. Nah, itu dulu. Jadi kata kuncinya kalau di sini saya tahu T setengah, T-nya tahu, A0-nya dapat, maka A-nya dapat. Gitu ya. Nah, oke. Jadi kata kuncinya adalah kita mencari T setengah. Maka mencari T setengahnya berapa sih? Gitu ya. T setengahnya itu berapa? Kalau 1,4 per hari itu berarti waktu paruhnya berapa? Oke, kita ingat-ingat kembali. Lambda itu sama dengan, nah berbanding terbalik dengan T setengah. Ininya adalah 0,693. Itu ya. Nah, dari sini kalian sebenarnya udah tahu nih, kalau tahu lambda berarti tahu T setengah. T setengahnya sama dengan 0,693 dibagi dengan lambda. Gitu ya. Ya, sama seperti tadi kita coba di sini 0,693 saya jadikan 0,7. Ini 1,4 per hari gitu ya. 1,4 per hari. Berarti kita lihat ini sekitar 0,7 dibagi 1,4, 7 dibagi 14, ini adalah sekitar 0,5 itu ya. Nah, 0,5 apa? Karena ini per hari, maka ini adalah setengah hari. Itu ya. Jadi kalau 1,4 per hari itu artinya waktu paruhnya itu adalah setengah hari. Setiap setengah hari dia tinggal setengahnya. Itu ya. Nah, kalau gini ini relatif lebih mudah dibayangkan. Gitu ya. Artinya apa? Kalau kita masukkan ini langsung harus kalkulator ya, tapi kalau yang pakai ini lebih sederhana. Maka kita dapatkan A itu sama dengan A0 setengah. Nah, kita lihat waktu ininya setengah, tapi waktunya 3 hari. Oh, berarti 3 dibagi setengah, gitu ya. Nah, 3 dibagi setengah, atau 6 kali lah, 6 kali peluruhan, gitu ya. Berarti kita dapatkan ini sama dengan, sama dengan A0 setengah pangkat 6. Nah, masih ingat setengah pangkat 6 berapa? Seperberapa ini? Aska tahu setengah pangkat 6 berapa kalau jadi Seper-64 bukan Pak? Seper-64 ya, sip. Seper-64 ya. Akanalnya jadi ini seper-64-nya gitu ya. Nah, berarti kalau gitu saya langsung aja, kalau udah tahu ini seper-64, maka akan kita dapatkan A0-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat 6. 5 kali 10 pangkat 6 itu 5 juta gitu ya. 5 juta dibagi dengan seper-64, berarti dibagi dengan 64. Nah, ini 5 juta dibagi 64. Nah, kita lihat kira-kira mana yang tepat nih gitu ya. 0, enggak, 7, enggak. Nah, 780 enggak, 1000 enggak gitu ya. Ya kalau kalian hitung ini hasilnya adalah 78 ribuan gitu ya. 5 per 64. 5 ini adalah 78 ribu. Nah, jadi yang memungkinkan itu adalah yang ini. Yang angkanya 78 ribu itu ya. Nah, jadi kita lihat kalau kalian bawa kalkulator sih ini bisa dihitung langsung gitu ya karena lambda. Tapi kalau kalian pakai rumus ini boleh kita cari T setengahnya. T setengahnya dari si lambda. Kalau lambdanya tahu, maka ini kita dapatkan gitu ya. Ini sebesar 78 ribu lah, mendekati ya. Sebenarnya nggak ngepas-ngepas amat, cuman mendekati. Jadi sekitar 78 ribu. Karena ini kuri, ini juga kuri gitu ya. CI. Ya, itu kira-kira gambarannya ya tentang peluruhan. Tadi kita lihat banyak variasinya. Ini masih kuri nggak? Nah, kalau di sini sudah mulai berubah. Oke. Nah, saya pengen ke arah yang ini sekarang. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih lancar? Nah, saya mau melanjutkan yang ini dulu nih, yang tadi ini mirip nih.
Ya, kita lihat yang ini nih. Reaksi fusi. Nah, ini yang lebih panjang nih soalnya, itu ya. Reaksi fusi. Ini saya lihat tadi banyak yang salah menjawab. Nah, saya coba kita lihat kira-kira pemahamannya seperti apa, gitu ya. Nah, di sini kita lihat reaksi fusi di helium adalah sebagai berikut. Ini X itu artinya berapa konstanta itu ya, koefisien atau konstanta 2, He, 4 dan sebagainya. Oke. Nah, cuman pertanyaannya adalah berapa besar energi yang dilepaskan ketika 1 kilogram hidrogen. Ketika 1 kilogram hidrogen mengalami ini, gitu ya. Berapa sih? Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, kita lihat dulu reaksinya udah tepat belum, gitu ya. Jadi kita biasakan kalau ngelihat ini reaksinya udah sesuai belum, gitu ya. 1H1 menjadi 2 helium 4 ditambah 2. Nah, hati-hati, ini bukan elektron. Ini adalah positron. Kenapa positron? Karena ininya plus. Itu ya. Kalau elektron kan minus. Nah, kalau ini positron itu adalah 1E0. Nah, ini positif gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan benar nggak nih persamaannya. Kita lihat dari ini aja beda, ini 1, ini 2, ini 1. Ini 1, 4. Nah, maka kita cari dulu supaya sama gimana. Nah, kita lihat di sini, ini masanya 4, ini 0, 4 tambah 0, 4. Oh, berarti ini harus dikalikan dengan 4. Gitu ya. 4 kali 1, 4, 4, 0. Oke, sekarang kita lihat 4 kali 1 itu 4, ini 2, ditambah 2 kali 1, 2. Nah, berarti reaksinya adalah seperti ini. 4 1H1 menjadi 2 helium 4 ditambah 2 1 0. Itu ya. Nah, ini akan menghasilkan energi. Reaksi ini akan menghasilkan energi. Nah, sekarang kita lihat prinsipnya gimana sih kalau soal ini itu gitu ya. Ini artinya satu kali atau setiap 4 atom hidrogen bereaksi itu akan menghasilkan energi, gitu ya, menghasilkan energi. Nah, sekarang kita lihat kalau 1 kilo itu ada berapa atom, gitu ya. Nanti kita kalikan aja dengan energinya. Nah, oke, kita coba dulu berapa sih energinya, gitu ya. Ya, kita lihat aja dulu dari delta M-nya dulu. Delta M di sini ada yang namanya delta M ini, gitu ya. Delta M-nya berapa sih? Nanti kita dapatkan energinya, gitu ya. Kita dapatkan di sini adalah 4 dikalikan dengan 1H1 itu adalah 1,007825. Nah, ini kalian jadi perkalian 4-nya harus ini ya. Jangan sampai salah. Heliumnya itu adalah 4,002604 ditambah 2 positron. Positronnya adalah 2 kali 0,00549. Wah, sekilas capek nih hitungnya pangkat-pangkatnya gitu ya. Tapi kita usahakan. Nah, kita usahakan berapa sih delta M-nya gitu ya. Dari semua ini delta M-nya berapa? Oke. Ya, ada yang tahu berapa delta M-nya? Nah, oke, kalau mau kita coba sama-sama ngitung aja. Delta M-nya berapa? Oke, kita perhatikan di sini. Nah, 4 kali 1,007825. Kalau kita kaliin ini sama dengan 40313 Kak. 4, 40 ya 4,0
Berapa? 313. 313. Oke, kalau yang ini langsung ya. 2 kali 0,0549 berapa? Kalau yang ini. 0,01098. Oh ya, berarti saya tuliskan di sini. Yang itu adalah 0,0 0,1098. 098. Oke, kita jumlahin dengan ini. Ini sama ini hasilnya berapa? Kalau dijumlahin. 4,002604 saya tambahkan dengan 0,00198. Berapa hasilnya? Hasilnya 4,013. 4,013. 58. 58. Oke. 4. Oh ya. Ya. Waduh, panjang nih. 4,013. Nah, tapi kita lihat di sini ini 4,0135. Selisihnya jadi berapa ini kalau kita lihat, kalau dihitung? Kalau dihitung selisihnya berapa? Berapa selisihnya? 0,017716. 0,017716. 0,0117 ya. Oke. Nah, sebenarnya nanti kita bisa lebih mudah ini jadi 0,02 deh gitu ya, supaya mudah ngitungnya gitu ya. Karena kan nggak boleh pakai kalkulator gitu ya. Jadi kita bulatkan aja nanti 0,002 gitu ya. Nah, ini bisa kita jadikan dengan energinya. Energinya berapa sih gitu ya. Nah, sekarang kita cari. Kalau ini delta M ini saya jadikan energi, kira-kira berapa gitu ya. Ini saya bulatkan aja ya supaya mudah menghitungnya, 0,02 lah gitu ya. Jadi kita dapatkan di sini adalah energinya adalah 0,02 dikalikan 931. Ya, berapa hasilnya? 18,62, Kak. 18,62. 18,62 apa ya? Mega elektron volt ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini adalah energi untuk 4 atom hidrogen. 4 atom hidrogen itu adalah energinya sekian, gitu ya. Berarti 1 atom hidrogen energinya berapa, gitu kan? Jadi kita lihat kalau ini adalah untuk 4 elektron, ini adalah untuk 4 ya. 4 hidrogen. 4 1H1. Nah, sekarang kalau dia cuma 1 hidrogen, 1H1, ini berapa gitu ya? Kalau ini kan untuk 4 nih, setiap 4 itu dia menghasilkan 18. Nah, sekarang kalau 1 berapa? Oh, kita dapatkan di sini adalah sebesar energinya itu adalah energi 1 ya, untuk 1 atom. 1 atom. Ini 1 atom itu energinya sama dengan 18,62 kita bagi dengan 4. Itu ya, itu untuk 1 atom. Jadi kita bisa bayangkan 4 atom yang bereaksi itu menghasilkan 18, maka kalau 1 atom menghasilkan 18 dibagi 4 gitu ya. Nah, ini sekitar berapa ini? 18,62. 655, Kak. 55 ya? 4,655. Oke, 4,655. Nah, oke, sampai sini kita sudah bisa menghitung energi 1 atom, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya punya 1 kilo? 1 kilo atom hidrogen. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 1 kilo atom hidrogen. 1 kilo atom hidrogen itu berapa sih ininya? Energi. Nah, di sini dikatakan 1 kilogram hidrogen. 1 kilogram hidrogen itu kira-kira mengandung berapa atom? Nah, 1 kilogram itu kira-kira menghitung berapa atom, gitu ya. 1 kilogram hidrogen itu adalah
Coba kita lihat 1 kilogram hidrogen. 1 kilogram ya hidrogen itu mengandung berapa atom? Dari mana cara menghitungnya? Oke, kita lihat satu intinya itu kan 1,00785 SMA, itu ya. Berarti 1 kilogram ini itu sama dengan 1 kilo. Nah, saya bagi dengan hidrogen ini sekitar 1,0785 SMA, itu ya. Saya biasanya bulatin aja jadi 1, itu ya. 1 kali 1 SMA, gitu ya. Saya bulatkan 1 SMA. Nah, 1 SMA itu berapa? 1 SMA itu kan besarnya adalah sebesar 1,66 kali 10 pangkat min 27. Itu ya. 1,66 kali 10 pangkat min 27. Berarti ini saya tuliskan 1,66 kali 10 pangkat min 27. Nah, ini kilogram juga. Ini kilogram, ini juga 1 kilogram. Itu ya. Jadi kita bisa membayangkan tujuan kita itu adalah mencari dalam 1 kilogram itu ada berapa atom sih? Ada berapa atom hidrogen? Itu ya. Nah, nanti ini kita dapatkan di sini berapa butir atom hidrogen. Nah, nanti kalau energinya berapa? Besar energinya adalah tinggal kita kalikan. Energi ini kita kalikan dengan energi yang di sini. Itu ya. Misalnya kalau ada 2 atom, berarti tinggal kaliin 2. Kalau ada 5 atom, tinggal kaliin 5. Itu ya. Nah, ini nanti kita kalikan, kita dapatkan di sini adalah energi totalnya. Energi totalnya. Nah, coba. Kalau nggak salah saya kemarin ngitung itu tuh selisihnya itu 0,06 coba ya. Nanti mungkin ada yang salah di sini. 0,0. Nah, tapi prinsipnya ini. Jadi kita menghitung energi untuk satu atomnya berapa. Nah, nanti jumlahnya ini kita bagi. Itu ya. Bentar saya cari dulu dokumennya. Sebetulnya ada yang salah hitung ya. Oke. Oh ya, 0,0. Oke, 0,02 dikalikan 931. Nah, ini kalau kita hitung, ini hasilnya berapa? 1 dibagi 1,6 kali 10 pangkat 27 itu adalah sekitar 0,6. 1 dibagi 1,6. 0,6 ya, 0,6 kali 10 pangkat 27 kilogram. Jadi kita dapatkan ini sekitar 6. Saya hapus saja di sini. Nah, ini adalah 6 kali 10 pangkat 26 partikel, gitu ya. 60 atom lah kalau saya sebutkan seperti ini. 6 kali 4. Nah, kalau dari sini sebenarnya kita udah bisa bayangkan gitu ya, jawabannya berapa? 3,72 kali 10 pangkat 27. Ini kalau nggak salah ini 6, nih, coba. Ada yang salah itu nggak di sini di pangkatnya? Mungkin menghitungnya di sini aja nih, selisih delta M-nya itu kalau nggak salah saya dapetin 0,06 masalahnya. Coba ya, kita coba. Satu ini adalah 4013. 4,6 saya coba dulu ya. Di sini adalah 4,002604. 4,0604. Saya tambahkan dengan 0,0. Oh, yang ini nih kegedean nih. 0,000. Nah, ini adalah 0,01098. Nah, jadi ini adalah ini nih, ya. Itu kayaknya kakak ada salah nulis deh berarti. Yang mana? Yang ini. Iya, nilai elektronnya tuh seharusnya berarti
Kurang 0, Kak. Iya, di sininya ya 0 ya. Iya, betul. Kurang 0 ya. Jadi hitungannya nanti kelebihan 0. Nah, ini ya. Harusnya berapa? 0, Kan Kak yang diketahui yang 2 kali 0,000. oh ini oh iya 2 kali ya. Oke, ya Iya, saya nolnya salah hitung. seharusnya ada 3 setelah koma. Oke, sip. Nolnya. Oke, saya hapus dulu. Ini adalah 0 dikalikan ini 0,00 ini berapa hasilnya? 0,0098. 1098 ya. Iya. Nah, jadi kalau dijumlahin ini hasilnya berapa nih? Ditambah hasil ini jadi berapa? Hasilnya kayaknya salah ya. Coba kita lihat. Jadinya 4,003702. 4,00 3702. 3702. 4,003702. Oke. Yang atas sudah benar ya? 4, kalau selisihnya sekarang berapa kalau dikurangin? Kalau dikurangin berapa ini? 4. 0,027. Oh, 0,027. Iya, Oh Kak. iya. Oke, nah ini penting nih 0,027. Soalnya angka sedikit aja menghasilkan efek yang berbeda nih. 0,027 ya. Oke, sekarang kita dapatkan ini berapa nih? Kak. Ya. Itu Kakak masih ada yang salah di atasnya. Yang mana? Ini ya. Mana DPM-nya? Yang bukan Kak, yang itu tuh, yang 2 kali 2 kali 0,00549, ya. Iya, kurang nolnya Kak di dalam. Kurang 0, sebentar. Sebentar ya, kita Kan coba. harusnya setelah koma ada, bukan yang atasnya Kak, yang birunya. Yang birunya. Yang hasilnya benar. Oh, ini tuh 0,00 ya, betul-betul. Iya, nolnya ada 3 maksudnya setelah koma. Ya, nolnya kebanyakan. Ya, oke. 0,000 lagi 549 itu ya. Iya, betul Kak. Nah, sekarang jadi 0,0001 gitu ya, betul ya kalau gini mah ya. 1098. Itu ya. Sampai sini benar? Iya, benar Kak. Nah, oke. Sampai sini selisihnya juga benar ya? 0,027, nggak ada masalah ya? Benar sih Kak. Kalau saya itu benar sih Kak. Nah, Kak, ini jadi 0,027. Nah, kalau dikalikan 931 berapa? (931) 25,137 Kak. Berapa? 25,137. 25 ya, benar. Nah, ini jadi perbedaannya lumayan besar nih. Kalau salah sedikit aja ini jadi besar. 25,913. 25,913. Bukan Kak. 25,137. 137. Nah, ini maksudnya ketika kita salah ngitung ini, maka kita dapetin untuk satu atomnya berapa gitu ya. Berarti 25 dibagi dengan 4 ya. 25 dibagi dengan 4. Ini kan 25 kali 1,7 itu untuk 4 atom. Berarti kalau untuk satu atom itu adalah sekitar 6 ya. Iya, 6 Kak. 6,5-an. Nah, dari sini baru benar. Sekarang kita lihat di sini, sekarang kita dapatkan ini hasilnya adalah sama dengan 6 mega elektron volt ya. Saya buletin aja ya. Nah, karena ini kita dapetin sekarang. Kenapa saya dapetin 6? Kenapa saya bulatkan 6 gitu ya? Kenapa? Karena di sini kita lihat 6 kali 6 itu sekitar 36 lah. Berarti kita lihat ini mendekati ya 3 koma itu ya. Totalnya kalau ini saya bulatkan 6, sekian ini menjadi 36 kali 10 pangkat 26. Nah, 36 kali 10 pangkat 26. Ini kan kita dapatkan untuk sekian atom ya. 1 kilogram itu ada 6 kali 10 pangkat 26 atom. Nah, satu atomnya itu adalah 6 mega elektron volt. Berarti kalau di total itu adalah 36 kali 10 pangkat 26.
Atau kalau ini kita dapatkan ini adalah 3,6 kali 10 pangkat 27 mega elektron volt. Jadi kita lihat pendekatannya yang ini. Gitu ya. Sebenarnya kalau ini nilainya koma-koma sih. Cuman untuk memudahkan perhitungan saya bikin aja dibulatkan gitu ya supaya mendekati. Nah, tadi ini kurang sedikit, saya kurangi 0,02, harusnya 0,027 gitu ya. Tapi efeknya gede nih di sini. 0,27. Oke, itu kira-kira hitungannya ya. Nah, ini memang sering terjadi ya kesalahan-kesalahan seperti ini gitu ya. Kita salah ngitung dan sebagainya. Ini saya hapus dulu aja supaya nggak banyak angkanya. Nah, oke. Jadi di sini, nah di sini kita lihat prinsipnya adalah gitu ya. Kita cari energi untuk satu atom aja gitu ya. Prinsipnya adalah berapa sih energi untuk satu atom. Nah, nanti kalau misalnya mau 1 kilo, mau 1 gram, mau 1 apa dan sebagainya, kita cari seberat ini itu ada berapa atom, gitu ya. Sekian berat ini ada berapa atom. Nah, dari berat atom ini kita tinggal kalikan aja untuk satu atomnya sekian, berarti untuk satu ininya adalah sekian, gitu ya. Jadi di sini kalau saya bulatkan di sini ini adalah untuk 4, kalau untuk satu atom berarti ini adalah 25 dibagi 4 atau sama dengan 6, gitu ya. Oke, betul ya. Ini adalah energi untuk 4 atom. Jadi saya tuliskan aja kalau supaya nggak bingung, ini adalah untuk 4 atom. Untuk 4 atom energinya sekian. 25,137 mega elektron volt gitu ya. Ini adalah untuk 4 atom. Nah, sekarang kalau untuk satu atom berarti ini nanti dibagi 4, mendekati ya. Ini bukan sama dengan, saya tuliskan ini mendekati aja. Atau saya pakai warna biru aja lah biar jelas. Nah, oke, kita lihat di sini kalau untuk satu atom maka E-nya itu sama dengan 25,137 saya bagi dengan 4 gitu ya. Makanya tadi persamaan ini harus benar dulu nih. Kalau persamaannya salah, kita ngitungnya pasti nanti pembagiannya salah. Ini mendekati 6 gitu ya, 6, sekian gitu ya. Mega elektron volt. Nah, 1 kilogramnya dapat, nanti hasil ini kita gabungkan, hasilnya adalah seperti ini. Itu kata kuncinya ya. Yuk, kita lihat lagi. Kira-kira sampai sini dulu jelas? Tadi masalah di hitungan ya. Masalah hitungannya harusnya 0,027. Ya, oke. Yuk, kita coba soal berikutnya. Soal berikutnya sama, cuman ini reaktor. Coba kita lihat yang soal berikutnya. Nah, ini juga sebenarnya mirip dengan soal yang tadi, itu ya. Cuman sekarang kita lebih sedikit berbeda ininya aja. Berbeda cerita, gitu ya. Tapi kata kuncinya sama. Nah, kita lihat di sini. Saya tuliskan di sini ya, yang kedua aja. Saya bikin yang baru. Oke, kita lihat di sini. Sebuah reaktor menggunakan bahan uranium 235 dalam satu hari menghabiskan 1,5 gram. Daya yang dihasilkan reaktor ini bila tiap reaksi fisi menghasilkan energi 200 mega elektron volt. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat pemahamannya seperti apa gitu ya. Mirip dengan yang tadi sebenarnya. Kalau tadi mah reaksinya hidrogen, kalau sekarang uranium gitu ya. Saya tuliskan di sini. Ya, pertama yang kita lihat adalah di sini setiap reaksinya menghasilkan 200 mega elektron volt gitu ya. Jadi biasanya kalau reaksi uranium itu adalah satu uranium ini nanti ditembakkan dengan neutron gitu ya, menghasilkan apa, ditambah apa gitu ya, bisa kriptonium, bisa barium dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi prinsipnya adalah setiap ini dia menghasilkan energi. Setiap satu atom ini, satu uranium ini menghasilkan energi sebesar 200 mega elektron volt. Jadi kita tuliskan di sini adalah energi satu atom. Nah, energi ini adalah satu atom uranium. Uranium, gitu ya. Energi dari satu atom uranium itu adalah sebesar ini tadi,
Setiap reaksinya menghasilkan 200 mega elektron volt. 200 mega elektron volt. Nah, itu adalah satu energinya, gitu ya. Nah, tinggal kita hitung sekarang. Kalau gitu 1,5 gram. Nah, di sini kan kita lihat dia menghabiskan 1,5 gram. 1,5 gram uranium itu isinya berapa atom sih? Nah, ini kayak ke kimia ya. 1,5 gram isinya berapa atom? Nah, sekarang kita lihat 1,5 gram berapa atom? Nah, coba kita pikirkan. Berapa atom gitu ya? Nah, biasanya kita lihat di sini diketahui gram, di sini diketahui mR-nya, maka kita bisa dapetin molnya gitu ya. Atau mol uranium, molnya dari si uranium, molnya dari si U ini berapa gitu ya. Molnya uranium itu adalah 1,5 dibagi, nah dengan mR-nya 1,5 dibagi dengan 235. Itu adalah molnya. Jadi ada sekian mol gitu ya. Nah, kalau jumlah partikelnya gimana? Maka, nah jumlah N-nya si partikel uranium, itu jumlah partikel. Nah, maka jumlah partikel itu apa ya? Saya tuliskan jumlah partikel, lambangnya harusnya N gitu ya. Jumlah partikel uranium itu berapa? Nah, jumlah partikel uraniumnya itu sama dengan molnya ini kita kalikan dengan bilangan Avogadro, gitu ya. N-nya itu sama dengan mol kali Avogadro, gitu ya, bilangan Avogadro. Jadi kalau misalnya dituliskan ini sebesar 1,5 dibagi dengan 235 dikalikan dengan bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu adalah sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalian sudah bisa mulai membayangkan ke arah sini. Yang pertama, kalian bisa tahu, oh energi satu atom sekian. Oh ternyata dalam 1,5 gram ini ada sekian partikel. Nah, oke, sekarang kita lihat 6,02 ya ini. 6,02 partikel kali 10 pangkat 23 gitu ya. Terus, nah berarti kalau sekian partikel ini akan menghasilkan berapa? Oh, totalnya adalah 200 kali ini gitu ya. 200 kali jumlah partikelnya. Karena satu partikel itu adalah 200. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan adalah daya yang dihasilkan reaktor ini. Daya itu apa sih gitu ya? Daya itu power. Nah, power itu adalah energi persatuan waktu. Energi persatuan waktu, gitu ya. Nah, di sini kita hitungannya dalam 1 hari. Dalam 1 hari itu totalnya 1,5 gram. Berarti ini adalah energi totalnya. Energi totalnya saya bagi selama 1 hari dalam berapa detik, gitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa dapatkan nanti dayanya berapa. Nah, oke, kita sudah mulai bayangan gitu ya. Nah, cuman kalau daya ini satuannya watt. Watt itu adalah joule per second. Joule per second. Jadi kalau di sini elektron volt, nah ini harus kita rubah dulu ke joule. Energinya itu dalam joule, gitu ya. Karena watt itu satuannya dalam joule. Nah, maka 200 mega elektron volt ini sama dengan 200. Nah, mega. Mega itu artinya 10 pangkat 6 gitu ya. Kali 10 pangkat 6. Nah, tadi kita lihat, ini jangan sampai lupa nih, makanya satuan-satuan itu penting gitu ya. 1 elektron volt itu berapa volt gitu ya. Berapa joule? 1 elektron volt itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Ini satuannya adalah joule. Nah, jadi dari sini kalau ini saya kalikan, oh jumlah partikelnya sekian, saya kalikan, maka ini nanti saya dapatkan energi totalnya. Nah, energi total selama 1 hari. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, karena hitungannya adalah watt itu adalah joule per detik, maka hari ini kita jadikan dalam satuan detik. Jadi hari di sini, nah hari ini sama dengan 1 hari itu sama dengan berapa detik gitu ya. 24 kali 3.600 detik. Nah, nanti kita dapatkan dayanya. Nah, oke, kalau kira-kira teknik ngitungnya udah kebayang idenya? Ini tentang dayanya gitu ya.
Jadi kita lihat dulu energi satu atom dalam satuan joule, terus kita hitung 1,5 gram itu ada berapa atom. Nah, udah gitu baru kita hitung dayanya gitu ya. Yuk, kita hitung dayanya itu adalah, nah saya tuliskan di sini gitu ya. Di sini ada sekian partikel, jadi saya tuliskan 1,5 dibagi dengan 235 dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke. Nah, butir ya, ada butir uranium, sekian butir uranium. Nah, nanti kita kalikan dengan setiap satu butirnya itu menghasilkan energi sebesar ini. 200. Nah, kali 10 pangkat 6 mega elektron volt. Oh, berarti dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kira-kira seperti itu. Dibagi, nah, dengan waktu. Waktunya berapa? Karena ini kita jadikan ini detik, maka ini kita dapatkan 24 kali 3.600. Nah, kira-kira berapa nih angkanya gitu ya? Waduh, ini angkanya koma-koma lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, oke. Gimana nih triknya kalau ngelihat angka yang seperti ini gitu ya? Coba, ada yang ide nggak kira-kira? Angka ini harus berapa sih? Kan saya nggak boleh bawa kalkulator gitu ya. Saya nggak boleh kalkulator, tapi saya harus menghitung angka ini. 1,5, 6,02, 200, 1,6, 235, dan seterusnya gitu ya. 32, 200. Ya, oke. Ada yang punya ide? Kak, yang 6,02 bisa dijadiin 6 aja, Kak. Bisa. Oke, sip. Ini jadi 6. Terus? Yang 1,6 dijadiin Jadiin berapa? 2 atau 1,5. 1,5, ya betul. Terus tujuannya apa kira-kira kalau dia jadiin 1,5? Supaya bisa dicoret nanti sama 24 supaya bisa dikecilin aja gitu, Kak. Maksudnya. Oke, nah oke ya. Sama 24 ya. Oke. Ya, udah mulai benar ya. Saya arahin ke sini. Jadi kita lihat seperti ini. Kalau saya, ini teknik saya ya. Tapi mungkin kalian punya teknik yang berbeda. Di sini saya kira lihat di sini 6, di sini 2. 6, 2, ini 12, di sini 24 gitu ya. Berarti ini bisa saya coret nih. 6. Nah, 6 dengan 2 kan 12. 12 dengan 24, berarti ini kan 12. 24, berarti ini bisa saya coret. 12, ini di sini adalah 2. Gitu ya. Nah, oke. Ini apa? Ngelihat angka 6, 2 sama 24-nya kita dapatkan 2 gitu ya. Nah, terus ini gimana nih? 1,5, 235, 1,6 gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah pancingan dari pembuat soal. Kalau kita lihat di sini, kalau kalian perhatikan 1,5 gitu ya. Nah, coba ini mungkin mulai kebayang, kalau 1,5 dikuadratin berapa? 1,2, 1,5 itu kalau dikuadratin kan sekitar 2, 2,25. nah ini kan mirip-mirip ya, berdekatan nih. 2,25, berarti kalau 1,5 dikalikan 1,6 sekitar berapa? Nah gitu ya. Jadi sebenarnya 1,5 dikalikan 1,6 berapa? Ini nanti bisa dicoret sebenarnya dengan 235. Kita anggap aja ini 1,5 dikalikan 1,6 itu adalah 2,35 juga ya. Sebenarnya coba kita hitung. Sebenarnya kalau saya sih langsung mencoret ini dengan ini gitu ya. Kita lihat. Hasilnya 2,4, Kak. 1,5. 2,4 ya. Oke. 1,5 dikalikan ini adalah 2,4 ya. 2,4 ya. Nah, ini bisa dicoret sebenarnya. Kalau kita lihat 1,5 dikalikan dengan 1,6 ini kan 2,4. Nah, di sini kita lihat 2,4 dengan 2,35 ya, bisalah. Mudah-mudahan bisa dicoret itu ya. Kalau ini saya kalikan 100, berarti ini 2,4, ini jadi 240, maka ini bisa saya coret, ini menjadi 100. Ya, ini pendekatan aja sih, ini 2,4 dibagi 2,35 itu adalah 1/100. Nah, jadi sekarang kita lihat pangkat-pangkatnya gitu ya.
ini 2,4, 240 coret. Nah, sekarang kita lihat pangkatnya. Pertama 23 dengan min 19. 23 dengan min 19 itu adalah berapa? 10 pangkat 10 pangkat 4. 4 ya, 10 pangkat 4. Oke, 10 pangkat 4. Nah, terus di sini tadi 200, ini 3.600. Ini saya coret aja nih. Nah, ini saya coret. Itu ya, jadi habis. 10 pangkat 6 saya biarkan. Kenapa saya biarkan? Karena di sini satuannya megawatt. Mega itu artinya sejuta. Itu ya, sejuta. Berarti ini nanti saya biarkan 10 pangkat 4. Di sini 10 pangkat 4. Nah, di sini 10 pangkat 4, di sini 100 gitu ya. Berarti kita lihat ini adalah 10 pangkat 4 dibagi 100, ini adalah 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu ya. Dibagi dengan nah ini 2 kali 36. 2 kali 36 itu adalah sebesar 72. Itu ya. Atau 10 pangkat ini. Nah, sebenarnya kalian udah bisa langsung ketemu nih kira-kira jawabannya. Ini 10 pangkat 10 pangkat ini coret gitu ya. Jadi 100 gitu ya. Jadi ini 100. Nah, 172, tapi ini masih ada pangkat kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6-nya itu mega gitu ya. 10 pangkat 6-nya itu adalah mega. 100 per 72 kali 10 pangkat 6. Nah, kalian perhatikan di sini ini berapa sih angkanya gitu ya. Nah, kira-kira berapa 100 bagi 7,2 itu ya, bagi 72. Ya, ini ternyata kita dapatkan sekitar 1,4 kali 10 pangkat 6. Nah, ini satuannya udah watt gitu ya. Atau 1,4 megawatt. Nah, kira-kira seperti itu. Energi totalnya dapat. Ya, oke. Coba kita lihat dulu di sini. Ya, ujung-ujungnya yang saya harapkan sebelum kalian menghitung itu minimal kalian tahu dulu gitu ya ceritanya. Ceritanya itu mau diapakan, mau diapain sih soal ini, atau idenya itu mau diapain. Idenya kita dapetin energi untuk satu unsur, satu atom, terus kita cari 1,5 itu isinya ada berapa butir gitu ya. Nah, nanti dari sini kita dapatkan E totalnya. Nah, E total ini untuk mencari daya adalah dibagi dengan waktunya. Waktunya karena ini dalam hari, maka kita jadikan detik. Maka kita dapatkan 1,4 kali 1,4 megawatt. Itu ya. Oke ya. Sebenarnya ide ini yang penting di sini. Nah, nanti step-stepnya kalian ngitung, ya tekniknya bisa kalian panah yang dicoret dan sebagainya gitu ya. Tapi prinsipnya sama, kita mencari ini tadi, urutannya 3 ini gitu ya, daya dan seterusnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya, nah ini mungkin sedikit saya jelasin dulu. Saya jelasin dulu apa sih radiasi itu ya. Nah, radiasi itu seperti apa? Jadi kalau secara garis besarnya gini, radiasi itu adalah berusaha membuat kestabilan, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah kestabilan. Kestabilan. Bagaimana suatu atom itu bisa stabil, gitu ya. Ternyata di alam ini atom itu tidak stabil. Jadi ada yang kelebihan neutron, gitu ya, energinya berlebih dan sebagainya. Nah, maka untuk stabil itu dia melakukan radiasi. Nah, radiasi itu ya. Ini saya gambarkan kalau misalnya kalian bikin menara itu ya. Menara, kalau menaranya pendek, nah kalau menaranya pendek seperti ini, kalian bisa stabil gitu ya. Nah, terus kalian bikin menaranya lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi dan seterusnya gitu ya. Nah, semakin tinggi menaranya, kalian dapetin dia semakin tidak stabil. Nah, gimana caranya supaya nggak stabil? Maka disuruh pergi gitu ya, kita ambil satu, udah pergi, keluar, dibuang. Akhirnya dia mencapai kestabilan, gitu ya. Nah, itu kira-kira prinsipnya kestabilan itu adalah mencapai kestabilannya. Nah, radiasi yang kita amati ternyata bisa menghasilkan 3 radiasi. Yang pertama itu adalah partikel alfa, beta, dan gamma. Alfa, beta, dan gamma.
partikel alfa itu sebenarnya adalah helium. Helium yang memiliki 2 proton dan 2 neutron, atau disebutnya 24 gitu ya. Atau helium yang nggak ada elektronnya gitu ya. Nah, kalau partikel beta itu adalah elektron yang muatannya -1, masanya 0. Nah, sedangkan sinar gamma itu gelombang. Gelombang itu artinya dia masanya 0, muatannya juga 0 gitu ya, massa 0, muatan 0. Nah, itu yang dipancarkan inti secara terus-menerus gitu ya, sampai si inti itu stabil. Nah, karena dia memancarkan, maka timbul yang tadi namanya waktu paruh dan sebagainya. Nah, cuman di sini kita mulai mempelajari partikel alfa itu apa gitu ya. Nah, radiasi partikel alfa, beta, dan gamma menghasilkan beda potensial yang magnet yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya uranium di sini, nah kalau saya punya uranium, saya nggak tahu dia menghasilkan apa gitu ya. Nah, ini misalnya uranium gitu ya. Nah, saya lihat ya dia tidak akan kelihatan partikel alfa, tidak kelihatan partikel beta, tidak kelihatan partikel sinar gamma, nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini bisa diamati dengan yang namanya kamar kabut. Nah, ini kita kenalan dengan kamar kabut Wilson gitu ya. Kamar kabut Wilson itu kira-kira ruangan atau kaca gitu ya, akuarium lah saya sebutnya, ini kaca gitu ya. Nah, di sini dikasih kabut, dikasih gas gitu ya, dikasih banyak gas. Nah, ketika dia memancarkan partikel alfa, nah partikel alfa jalan ke sini, nah dia akan berbelok. Misalnya dia berbelok ke arah sini, gitu ya. Nah, ini mirip dengan ketika kita melihat pesawat jet, gitu ya. Pesawat jetnya mau udah kemana, gitu, tapi kita bisa cuma melihat asapnya doang, cuma bisa melihat jejaknya aja, gitu ya. Jadi kalau ini pesawat jet, gitu ya, pesawat jet itu kan mengeluarkan asap. Nah, yang kita lihat itu asapnya doang, pesawatnya nggak kelihatan, tapi asapnya kelihatan, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh kalau asapnya bentuk seperti ini pesawatnya apa, asapnya seperti ini pesawatnya apa, dan sebagainya. Nah, ini kira-kira kamar kabut itu seperti itu, prinsipnya seperti ini, jet ini. Jadi ketika ada partikel yang lewat, dia akan menghasilkan jejak. Nah, jejaknya cukup lama, kayak misalnya ini pesawatnya mau udah kemana, tapi jejaknya masih ada, gitu ya. Nah, jejak ini yang kita foto, kita ukur dan kita foto, nanti bisa kita dapati, gitu ya. Nah, oke, kita lihat sekarang ternyata mau partikel alfa, mau partikel beta, dia akan berbelok gitu ya. Jadi kalau partikel alfa positif misalnya belok ke atas, nah partikel beta itu akan bergerak berlawanan. Jadi kalau beta itu dia akan bergerak berlawanan. Nah, ini adalah si partikel beta, gitu ya. Ini adalah partikel alfa, ini adalah partikel betanya. Jadi sebenarnya partikel alfa dan beta dapat diamati dalam kamar kabut Wilson, gitu ya. Dalam kamar ini bisa diamati. Oke. Nah, bagaimana kok dia bisa berbelok gitu ya? Nah, bisa berbelok ini kita amati karena yang namanya muatan, gitu ya. Mungkin ini ke teori muatan lagi. Muatan ini Q, nah dia akan dibelokkan oleh medan magnet, gitu ya. Masih ingat kalau ada muatan seperti ini? Nah, seperti ini adalah B-nya, itu ya. Maka dia bergerak dengan kecepatan V. Nah, kalau dia positif, nah kan dia akan bergerak ke arah sini. Kira-kira gambarnya nanti lintasannya seperti ini. Itu ya. Kenapa? Karena gaya Lorentz-nya kemana? Gaya Lorentz-nya kita dapatkan menuju ke pusat. Inilah gaya Lorentz-nya. Itu gaya magnetnya. Ini kalau muatannya positif ya. Mungkin kalian bisa baca lagi. Jadi kalau muatan itu akan dibelokkan oleh medan magnet. Kalau negatif bagaimana? Kalau negatif dia kelautannya. Negatif dia akan seperti ini. Cuman kalau negatif dia gaya Lorentz-nya kebalikannya. Nah, ke arah sini. Dia akan berbelok ke arah sini. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau elektron itu ringan gitu ya. Jadi ringan itu gampang dibelokkan, tapi kalau partikel alfa itu relatif lebih berat, dia sulit berbelok. Nah, jadi kalau logikanya ke sana, atau mungkin kalau kita lihat di sini, dari mana gitu ya jari-jarinya bisa kita dapatkan dari gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu sama dengan gaya magnetnya gitu ya. Gaya sentripetal itu mv kuadrat per r, gaya Lorentz itu, gaya magnetnya itu adalah BQV. Nah, BQV, V-nya kita coret, maka akan kita dapatkan R di sini itu sama dengan MV per BQ, gitu ya. Nah, jadi kalau M-nya besar, R-nya juga menjadi lebih
besar, artinya dia berbeloknya seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan, jadi kalau partikel ini, kita lihat, partikel ini, partikel alfa memiliki jari yang terbesar, itu betul ya. Jadi ini kan yang salah, yang sama kecuali itu ya. Ini benar. Nah, partikel beta yang kecil, justru yang kecilnya itu adalah partikel beta. Ini yang salah. Sinar gamma tidak berbelok. Ya, kenapa dia tidak berbelok? Karena dia tidak memiliki muatan. Jadi dia akan lurus terus, gitu ya. Sinar gamma benar, partikel alfa dan beta dapat diamati oleh kamar kabut. Sinar gamma memiliki daya tembus yang besar. Ya, ini lebih besar dibandingkan sinar X, gitu ya. Benar. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sekalian kalian membaca tentang sifat-sifat partikel tersebut, itu ya. Pemahamannya searah sana. Sampai di sini dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau yang namanya fisika modern itu minimal kita tahu sifat ini gitu ya, sifat-sifatnya sama ya tadi jenis soalnya itu kira-kira menghitungnya apa, itu ya, gimana cara menghitungnya. Kak, Ya, silakan. layarnya boleh agak turunan dikit Kak, mau di screenshot bagian bawah. Yang bawah ya, sebentar ya, saya tarik dulu. Yang ini. Nah, yang ini ya. Iya Kak. Oke, sip. Oke, udah Kak. Oke. Saya mau tanya. Ya. Tadi kenapa alasannya sinar gamma bisa dibelokkan yang option C ya kalau nggak salah? Sinar gamma nggak bisa belok. Oh iya, nggak bisa belok karena kenapa Kak? Tadi. Oh ya, gini. Jadi sinar gamma tidak berbelok gitu ya. Di sini kita lihat gaya, jadi berbelok itu diakibatkan oleh gaya. Pertama diakibatkan oleh gaya gitu ya. Gaya itu ada berapa macam yang bisa membelokkan itu gitu ya. Gaya apa yang bisa membelokkan? Nah, jadi pada prinsipnya gaya itu ada dua. Ada yang namanya gaya Coulomb sama gaya magnet. Itu biasanya disebutnya gaya Lorentz gitu ya. Gaya Coulomb itu besarnya berapa? Nah, gaya Coulomb itu kalau dituliskan ini kan kaki Ki gitu ya. Kaki 1, Ki 2 per R kuadrat. Nah, gaya Lorentz, nah gaya Lorentz itu misalnya Bq V, medan magnet, Q dikalikan V. Nah, ini bisa disederhanakan. Q1 dikalikan R kuadrat itu namanya E, medan listrik gitu ya. Ini Q dikalikan dengan E. Nah, kita perhatikan di sini, ternyata gaya Coulomb maupun gaya Lorentz itu bekerja pada apa? Pada muatan. Nah, kalau ada muatannya, maka timbul gaya Coulomb, bisa demikian juga pada gaya Lorentz, gitu ya. Gaya Coulomb. Berarti ini gaya ini berlaku pada muatan. Itulah yang membuat si muatan itu bisa berbelok. Karena kalau dikasih medan listrik dia berbelok, kalau dikasih medan magnet dia juga berbelok, gitu ya. Jadi muatan itu bisa berbelok kalau dikasih ini. Nah, jadi kita lihat kenapa partikel alfa sama beta ini bisa berbelok, memiliki jari-jari karena dia dibelokkan dengan medan listrik atau medan magnet, gitu ya. Nah, tapi kita lihat sinar gamma itu kan kayak jenis gelombang elektromagnetik gitu ya, kayak cahaya dan sebagainya. Nah, dia bukan muatan. Artinya kalau bukan muatan, berarti dia tidak dipengaruhi oleh gaya magnet sama gaya listrik. Jadi dia tidak akan berbelok, mau dikasih magnet, mau dikasih listrik, dia tidak akan berbelok karena dia bukan muatan. Kira-kira gitu penjelasannya. Yang namanya sinar gitu ya. Sama kayak benda netral, misalnya benda netral gitu ya. Kalau misalnya ini muatan positif, nah ini muatan positif, atau saya namakan ini. Kalau ini partikel alfa, ini partikel beta, itu ya. Partikel alfa, partikel beta. Nah, bagaimana kalau misalnya ada netron? Ada netron lewat sini. Kira-kira apa yang terjadi dengan si netron ini, gitu ya? Si netron. Nah, si netron ini gimana? Nah, neutron ini kan tidak bermuatan. Neutron ini kan netral. Efeknya apa? Ya dia tidak akan dibelokkan. Dia akan lurus terus. Itu ya. Karena di sini dia bukan muatan. Kalau yang bukan muatan itu dia akan lurus terus. Tapi kalau yang bermuatan, maka dia akan dibelokkan. Nanti kita lihat, oh ternyata kalau partikelnya belok ke atas itu positif, kalau bawah negatif. Nah, kira-kira itu penjelasannya. Ada lagi? Coba. Makasih Kak. Yuk, oke. Ada lagi nggak kira-kira yang ini?
Nah ini gambaran ininya ya. Sebenarnya saya sih mengharapkan ketika kalian belajar itu usahakan kumpulkan sebanyak mungkin ide-idenya gitu ya. Idenya, oh kalau ternyata kalau yang kayak gini itu idenya saya harus ngapain dulu gitu ya, membandingkan harus apa dan sebagainya. Nah setelah idenya kalian yakin, oh idenya harus seperti ini, baru kalian pelajari step-stepnya. Step itu artinya langkah-langkahnya gitu ya. Nah biasanya langkah-langkahnya itu melibatkan matematik, ngitung pembagian, ngitung pangkat dan sebagainya. Nah itu yang biasanya kadang-kadang kita kesleo di situ ya. Kesleo itu artinya ketika kita udah terlalu banyak hitungan, jadi bisa aja 1+1 itu jadi 5 itu ya, karena kita udah pusing gitu lah, udah kecap secara psikologi ya. Kalau komputer mungkin nggak salah, tapi kalau namanya orang bisa aja salah ngitung. Nah itu yang saya harapkan, inilah perlu latihan ngitung itu seperti itu, biar kita terbiasa ngitung jangan sampai salah gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Ini pertemuan kita yang terakhir tentang ini ya, tentang fisika modern. Minggu depan mungkin latihan-latihan soal. Mungkin seharinya bisa 50 soal gitu ya. 50 soal. Tapi saya harapkan kalau latihan soal yang minggu depan, itu kalian sudah dapetin ide-idenya gitu ya. Oh, teknik-teknik ngitungnya kalian udah bisa, tinggal idenya. Kalau soal ini idenya apa, soal ini idenya apa, dan sebagainya. Karena pada dasarnya nanti yang kalian diuji itu adalah ide kalian ketika melihat soal, gitu ya. Oke, tetap semangat ya. Jangan stres ngelihat angka-angkanya dan sebagainya. Diusahakan aja dinikmati prinsip kerjanya dan sebagainya. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan kontak aja. Saya bantu supaya benar-benar ngerti ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya tutup aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Yuk, oke, sama-sama.